Mari kita lanjutkan, saya mau tunjukkan lebih dahulu dalam halaman 177, Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Perhatikan saudara, pencobaan ke depan ini akan terjadi. Janji Tuhan Yesus adalah Tuhan akan melindungi. Siapa yang dilindungi oleh Tuhan Yesus? Orang yang menuruti firman-Nya dan tekun menantikan. Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang tekun menantikan. Maka itu saya pesan, mari kita tiap hari menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus itu tahu loh, saudara nantikan atau tidak. Hanya orang-orang yang menantikan Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Maka itu saya mengajarkan kekristenan itu kan bersyarat. Tuhan tidak melindungi orang yang tidak menantikan Dia. Saudara, semakin hari semakin saya mengerti sesuatu yang gagal di dalam pengajaran yang terjadi hari-hari ini. Banyak pengajaran yang tidak berbasis kepada firman Tuhan. Banyak lagu-lagu yang menurut saya bukan levelnya imam. Banyak saudara. Mudah-mudahan ada lagu-lagu yang diciptakan itu memiliki level-level imam. Ya, saya berdoa, saya akan menciptakan lagu lagi. Saya mencoba untuk harus mau tidak mau, saya harus mengeluarkan lagu. Mau tidak mau saudara. Beberapa lagu sudah saya miliki. 5 lagu itu 2018 saya ciptakan. Tidak kebetulan lagu itu mendasari keimaman semua. Mau tidak mau saudara. Mungkin dari para WL juga harus bisa menciptakan lagu. Sebab mau tidak mau kita harus memberi warna saudara. Tuhan itu tidak akan melindungi orang yang tidak menantikan Dia. Tuhan tidak melindungi orang yang tidak menuruti firman-Nya. Kalau orang berkata bahwa Tuhan itu loh tolong saya itu tertawa saudara. Bahasa itu bahasa orang dunia. Agama lain ya bilang Tuhan tolong saya. Saya tersenyum saudara. Ya itu artinya mereka masih ingat Tuhan lah. Mereka selalu berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan itu menolong saya. Tuhan itu membantu saya. Kapan waktunya kamu bantu Tuhan? Kapan waktunya kamu tolong Tuhan? Kapan saudara? Maka itu perlu doakan ya, imam-imam. Saya berharap WL mulai berdoa. Ciptakan lagu. Sesuai dengan keimaman yang tertulis di Alkitab. Bikin lagu yang beda dan saya akan mulai menulis. Saudara, tulislah sesuai dengan Alkitab, baru kasih nada, sesuaikan. Itu jadi. Jangan keluar dari Alkitab. Kalau perlu kita bikin lagu takut neraka. Dengar saudara, lagu-lagu hari ini saudara sama sekali jauh dari keimaman. Tapi bagus-bagus saudara, bagus.
Cuman muncullah lagu-lagu keprajuritan. Saya percaya saudara, lagu-lagu gereja lain, justru gereja yang memakai kidung agung itu mungkin mereka lebih tepat. Cuman nadanya jadul-jadul. Jadi anak muda nggak bisa nyanyi, kita juga nyanyinya juga nggak dapet lah. Jadi saudara, saya berharap ini bisa memberikan inspirasi yang baru, khusus gereja kita. NCC Internasional. Kalau bisa semua lagu yang kita nyanyikan, praise dan juga worship itu dari kita semua. Oh, sungguh indah. Karena gereja seperti JPCC, saudara, dia tidak pernah pakai lagu-lagu lain, jarang sekali. Ya 1-2 lagu-lagu mereka dipakai. Saudara, JPCC, gereja ini sinode JKI. Lagu-lagunya bagus. Mereka masih kuat dengan hyper grace juga. Mereka tidak pernah ngomong neraka, mereka tidak pernah ngomongkan tentang pemaksaan, tidak ada. Jadi saudara, mereka menciptakan lagu dan tidak pakai lagu-lagu orang lain. Tidak ada. Mari kita akan mulai berpikir ke sana untuk praise and worship. Tolong rapatkan. Kita harus punya departemen untuk create lagu. Saudara, persekutuan yang maju, kegerakan yang maju, selain mengeluarkan buku, dia harus ciptakan lagu. Mari duduk bersama masing-masing, mikirkan sesuai firman Allah, ciptakan lagu. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan, hanya orang yang menantikan Tuhan. Jadi orang-orang yang menantikan Tuhan, itu orang-orang yang menjaga cinta mula-mula. Sebab orang jatuh cinta adalah orang yang menantikan kekasihnya. Loh, kalau saudara pikirannya nggak pernah nantikan Tuhan Yesus. Bahkan ada orang yang mengejek Tuhan Yesus kapan datang. Malah dimarahi Tuhan. Saudara, orang-orang ini orang yang tertinggal. Orang-orang yang terangkat adalah orang-orang yang menjaga rohnya tetap menyala, cinta mula-mula, dan mereka adalah orang-orang yang tekun menantikan Tuhan, memelihara iman, mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan saya berharap saudara boleh memahaminya. Nah, sekarang saya mau menyampaikan satu hal yang saudara harus mengerti, yaitu tentang roh. Halaman 165, perhatikan. Supaya saudara mengerti globalnya, ya, tentang keimaman, sehingga saudara menjadi orang-orang yang menguasai tabernakel. Pandangan dalam keimaman, perhatikan. Yang harus kita pahami bersama adalah dalam prinsip pekerjaan roh. Selalu membutuhkan sebuah rumah kediaman. Saudara harus mengerti prinsip pekerjaan roh. Dia cari rumah. Roh jahat cari rumah. Roh Tuhan cari rumah. Makanya kemarin ada yang bertanya, sekolah minggu kenapa nggak sekolah minggu itu diajarkan tentang cerita-cerita. Itu baik. Itu variasinya, saudara. Tetapi goalnya anak sekolah minggu, mereka harus mengerti bahwa mereka rumah Allah. Itu goalnya. Karena terbukti bahwa orang yang mengerti cerita-cerita Alkitab sampai tua belum mengerti keimaman. Ada banyak kesaksian saudara, dari kecil sekolah minggu sampai sekarang umur 60 tahun lebih, tidak ngerti keimaman. Alkitab baca, ngerti? Enggak. Begitu belajar keimaman, ngerti semua.
Kenapa kita mesti latah ikut-ikutan dengan gereja lain, dan kenapa kita mesti berpikir bahwa oh harus ada sekolah minggu? Siapa yang ngajarin ada sekolah minggu? Sekolah minggu buatan manusia, saudara. Itu buatan manusia, sekolah minggu. Walaupun saya percaya ada hasil, semua yang dilakukan Tuhan itu pasti ada hasil. Bukannya jelek, tapi waktunya kita harus berubah. Waktunya singkat. Gak perlu sekolah minggu. Ajarkan langsung keimaman. Kumpulkan mereka mendengar firman Tuhan. Maka itu kembali, prinsip pekerjaan roh membutuhkan rumah. Jadi hati-hati ya saudara. Jangan pernah membuat rumahmu kosong. Saudara, ini kita harus mengerti, dan yang menjadi landasan rancangan Allah itu ini. Mengembalikan rancangan Allah semula itu dengan apa? Bangkitnya rumah Allah. Saudara harus mengerti hal ini, penting loh. Allah adalah roh, maka Allah membutuhkan rumah kediaman, yaitu kita sebagai bait Allah. Jadi kalau ditanya kenapa saudara disebut bait Allah, jawabnya adalah karena Allah membutuhkan rumah kediaman. Dan rumah kediamannya adalah kita. Maka dikatakan 1 Korintus 3:16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Ingat saudara, di dunia ini, di kehidupan ini hanya ada dua roh. Satu roh jahat, dua roh Tuhan. Kalau mau ditambah lagi ya rohnya manusia, ya tiga. Tapi roh manusia kan di dalam. Tapi yang di atas ini, atmosfer dikuasai dua roh. Dan hari ini yang menguasai seluruh dunia adalah roh jahat. Saudara dengar, yang menguasai dunia adalah roh jahat. Bukan Allah tidak mau melakukan sesuatu. Kenapa kok tidak seluruh dunia dikuasai roh Allah? Karena dunia sudah diberikan kepada manusia Adam. Tapi Adam membuat perjanjian roh dengan setan. Maka itu dosa keturunan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Bukan Allah tidak berkuasa saudara atas dunia. Dia pencipta dunia, tapi perjanjian. Maka itu Allah harus melakukan hukum perjanjian itu dengan mengorbankan anaknya. Tidak serta-merta Allah hanya berkata, iblis, kamu kalah, tidak bisa. Kemenangan itu harus terjadi melalui putranya untuk membangun rumah kediaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, roh jahat menguasai dunia. Maka saudara harus mengerti, untuk mengalahkan roh jahat itu saudara mengerti prinsip-prinsip roh. Saudara harus memahami prinsip roh seperti doa pagi ini. Doa pagi adalah salah satu prinsip roh untuk menghancurkan kerajaan kegelapan. Dan itu mesti tiap hari. Karena seluruh dunia sudah dikuasai si jahat. Semua aspek kehidupan dikuasai si jahat. Dan si jahat roh selalu mencari rumah. Bapak Ibu Saudara, kita mesti mengerti akan hal ini, supaya kita menjaga benar rumah kediaman Allah ini. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara rumahmu kosong. Hati-hati. Rumah yang kosong akan ditempati oleh roh jahat. Berarti saudara, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jika roh jahat itu diikat, ya, diusir keluar, kemudian rumah itu kok kosong, dia kembali lagi, bawa 7 roh jahat lagi, lebih banyak lagi. Hati-hati,
Kalau rumahmu kau biarkan kosong, Roh Kudus meninggalkan saudara. Hati-hati saudara. Roh Kudus akan tinggal di dalam hati seseorang yang melakukan kegiatan rohani. Saudara harus percaya hal ini. Roh Kudus tidak pernah diam di dalam rumah yang tidak ada perabotan kegiatan rohani. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mengerjakan kewajiban iman, orang ini tidak punya Roh Kudus. Orang yang tidak melakukan doa pagi, tidak baca firman, tidak ibadah, memelihara 10 hukum Allah, orang ini tidak memiliki Roh Kudus. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus adalah orang yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu saudara harus memahami prinsip roh ini. Dari mulanya Allah yang roh itu mencari rumah. Karena rumah yang sebelumnya itu di Taman Eden. Dan rumah Allah itu hanya di dalam manusia. Allah tidak pernah tinggal di gedung. Setan yang tinggal di gedung. Anda bisa mengerti? Allah tidak pernah tinggal di gedung. Allah tidak pernah tinggal di patung. Allah tidak pernah tinggal di jimat. Allah tidak pernah tinggal di dalam apapun di dunia ini. Di keris, di lukisan, di kendi. Saudara, yang tinggal di benda itu roh jahat. Karena iblis itu dibuang ke bumi. Iblis itu nggak punya tempat. Maka dia cari manusia yang bisa ditempati. Dan iblis menempati juga rumah kosong. Anda sekarang mengerti perbedaan Allah dengan setan. Allah tidak pernah tinggal di rumah. Allah tinggalnya di tubuh. Iblis bisa tinggal di bangunan. Dan dia bisa tinggal di tubuh. Anda harus mengerti. Jangan ditipu. Patung Yesus pun dimasuki setan. Salib Yesus yang Anda pajang di rumah itu dimasuki setan dan Anda menyembah di situ. Bahkan patung-patung yang dianggap suci semua dimasukin. Yang disembah sebagai Allah, apapun namanya saudara, dia datang ke situ. Tuhan tidak pernah ada di patung. Saya berharap saudara mengerti kebenaran ini. Jadi jangan bodoh, jangan latah. Bahkan Tuhan tidak pernah tinggal di gedung gereja. Setan ada di gedung gereja. Anda mengerti sekarang? Allah itu roh, saudara. Setan juga roh. Makanya saudara membedakan roh dan roh ini, kalau saudara tidak lahir dari roh, tidak mengerti. Ingat saudara, maka itu Bapa mengorbankan putranya supaya saudara menjadi rumah bagi dia. Dan rumah itu adalah tubuh. Saudara, kalau tubuh saudara mati bagaimana? Roh saudara bersama Roh Kudus naik. Anda ditempatkan bersama Tuhan Yesus. Tubuhmu sudah hancur.
Dan tubuh yang hancur ini tidak pernah, saudara, tubuh yang hancur ini tidak pernah kembali lagi. Jadi ada polemik, perdebatan orang Kristen tubuhnya harus dikubur, tidak boleh dibakar. Ada yang takut bakar, ada yang berani bakar. Saudara, kita ngerti sekarang. Tubuh itu rumah. Ya. Rumah ini mau dibakar, mau dikubur, mau diledakkan, mau dicincang. Rumah itu sudah tidak ada roh. Karena roh Allah bersama roh orang itu sudah naik. Dan Tuhan sudah menyediakan tubuh yang baru. Sebab tubuh yang lama ini menyusut, tidak kekal. Allah menyediakan tubuh yang baru buat saudara yang tidak binasa. Itu yang namanya tubuh kemuliaan. Bagi orang-orang nanti yang masih tertinggal dan kemudian dia belum mati ada pengangkatan, tubuhnya langsung diubah sekejap. Dengan sekejap. Tubuh yang menyusut ini diubah menjadi tubuh yang mulia. Makanya saudara bisa naik langsung. Dan itu kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti sekarang. Saya berharap saudara memahami sehingga saudara menjaga tubuhmu jangan sampai kosong. Saudara, bagi orang dunia, mereka tidak punya Roh Kudus. Mereka hanya punya rohnya mereka sendiri. Dan mereka menjaga batin mereka, hati mereka dengan agama, kewajiban agama. Sehingga mereka selalu sadar, padahal rohnya mati, tapi batinnya sadar. Sadar akan hal-hal yang tidak baik, walaupun mereka tidak mampu melawan karena rentan sekali mereka disusupi roh jahat. Makanya saudara jangan heran, siapa yang dipakai antikris? Antikris dari mana? Dari gereja. Antikris itu bukan dari luar loh saudara. Anda bisa mengerti, antikris itu bukan dari luar. Dari gereja. Saudara bisa baca di surat 1 Yohanes. Rasul Yohanes berkata bahwa antikris itu berasal dari dalam. Saudara hati-hati. Karena setan akan pakai tubuh jemaat. Tubuh pemimpin. Kenapa bisa dipakai? Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Saudara harus jangan main-main saudara. Harus menjaga tubuh kita dengan benar. Setan itu bisa pakai orang jadi teroris langsung. 1 Yohanes 2 ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, ini di dalam gereja. Catat 1 Yohanes 2 ayat 19. Iblis itu hari ini nyari siapa jemaat yang bisa ditempati. Hati-hati saudara, jemaat yang hatinya kotor, pemberontak dengan pemimpin, mulut bocor, suka gosip, suka memecah belah. Itu orang sudah dikuasai setan. Suka tengkar, bikin masalah. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, ya, antikris itu dari antara kita.
Jadi setan itu pakai orang Kristen, setan pakai gembala, setan pakai suami, setan pakai istri, setan pakai anak-anak, setan pakai menantu, setan pakai cucu. Hati-hati, kamu harus tahu. Makanya ada orang kesetanan. Saudara dengar, setan itu cepat menyusup. Jangan jadi kesetanan. Bertobat langsung, Roh Kudus kembali. Tidak mungkin saudara, roh setan itu memasuki orang Kristen yang punya Roh Kudus. Tidak mungkin. Kenapa kami bisa kesetanan, Pak? Karena Roh Kudus pergi. Waktu kamu mendukakan Roh Kudus, kamu kepahitan, kamu benci, kamu ingin membunuh niatmu, Roh Kudus pergi. Tidak mungkin bersamaan Roh Kudus dan setan jadi satu dalam hatimu. Anda nangkap sesuatu enggak? Halo? Anda nangkap sesuatu enggak? Jadi saudara dengar, Roh Kudus bisa meninggalkan saudara. Ketika Anda kesetanan, Roh Kudus sudah tidak ada. Ketika Anda mabuk-mabuk, Roh Kudus tidak ada. Ketika Anda free sex, ketika Anda jinak, cabul, Roh Kudus tidak ada. Karena setan masuk dalam tubuh saudara. Makanya jangan heran orang Kristen kesurupan. Jangan heran pendeta kesetanan. Saudara jangan heran pendeta tamak. Cinta uang seperti Yudas. Saudara, Yudas itu roh Tuhan ada padanya. Tapi ketika dia mulai berontak, roh Tuhan undur dari badannya. Ketika Saul dipenuhi roh Tuhan ada di atasnya, Saul baik. Tapi ketika roh jahat itu ada di atas Saul, Saul jadi galak. Kenapa? Kenapa Saul dikuasai si jahat? Karena Saul dengki. Saudara, dengki. Orang dengki, ya, kalau dia tidak bertobat, Roh Kudus meninggalkan dia. Saya mau tanya, apakah saudara mau ditinggalkan Roh Kudus? Saya takut loh saudara kalau Roh Kudus meninggalkan saya. Kalau saudara memiliki perbuatan daging, Roh Kudus meninggalkan saudara. Baca Galatia 5 ayat 19. Jangan main-main saudara. Jangan main-main saya katakan. Coba cek di luar sana kenapa ada orang Kristen kesurupan. Kenapa ada orang Kristen bunuh diri. Anda pikir Roh Kudus di dalam dia? Tidak ada. Kalau ada Roh Kudus dia tidak bunuh diri. Kenapa ada orang Kristen KDRT? Saudara lihat di TikTok, di YouTube ya. Bagaimana seorang pembimbing rohani pukulin istrinya. Ada Roh Kudus saudara. Roh Kudus pergi. Jadi ajaran yang mengatakan Roh Kudus tidak meninggalkan itu bahaya. Saudara mendukakan Roh Kudus, dia pergi kok. Roh Kudus itu sensitif. Roh Kudus itu peka. Saudara pikir Anda hari itu melakukan kesetanan, tempeleng istri, atau istri menghujat suami, Anda pikir Roh Kudus ada? Anda menipu orang. Saudara hati-hati loh. Kalau kamu terus lakukan itu, kamu tidak memberi kesempatan Roh Kudus masuk. Roh Kudus itu nunggu di luar saudara. Aku akan masuk kalau dia bersih. Selama ini kita kan tidak percaya hal itu toh saudara. Anda kepahitan, Anda pikir Roh Kudus ada di dalam saudara. Saudara, tanpa Roh Kudus kita berdoa. Tanpa Roh Kudus kita bisa melayani. Sebab di luar sana tidak punya Roh Kudus. Mereka berdoa.
Doa subuh mereka punya. Pelayanan mereka punya. Baik-baik. Hidupnya tidak najis tanpa Roh Kudus. Bagaimana mungkin saudara punya Roh Kudus tapi jinah? Bagaimana mungkin saudara punya Roh Kudus tapi bohong? Pede amat saudara. Mengatakan bahwa saya pasti Roh Kudus bersama saya. Tidak ada saudara. Orang yang suka ngomong kotor. Anda sekarang ngerti. Selama ini kita dibodohi saudara. Anda lihat film porno, Roh Kudus tidak ada. Terus gimana Pak? Bertobat langsung Roh Kudus masuk. Berarti Roh Kudus bisa keluar masuk? Ya bisa dong. Kenapa ada orang Kristen bunuh diri? Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Kalau Roh Kudus ada, dia tidak bunuh diri. Kenapa ada orang Kristen mabuk? Roh Kudus meninggalkan dia. Setan masuk. Saudara ingat prinsip roh. Roh itu cari rumah. Kalau saudara ngusir Roh Kudus, tidak ke gereja, itu Roh Kudus tidak ada dalam saudara. Ingat saudara, Roh Kudus itu pribadi yang tidak mau dikekang. Bagaimana Roh Kudus ada di dalam seorang yang kepahitan? Bagaimana Roh Kudus ada di dalam seorang pemabuk? Bagaimana Roh Kudus ada di dalam gembala yang berzina? Bagaimana Roh Kudus ada pada pencemooh? Bagaimana Roh Kudus ada pada orang pemecah belah di gereja? Mulut bocor. Bagaimana Roh Kudus tetap ada di dalam orang yang suka memecah belah? Bagaimana Roh Kudus ada pada orang koruptor? Bagaimana mungkin tahu saudara? Jadi yang ada di dalam dia adalah roh jahat. Saudara dengar saudara. Waktu Tuhan Yesus melepaskan orang yang dikuasai roh jahat. Dan roh jahat berkata, jangan hukum kami. Tuhan Yesus, izinkan kami masuk kepada babi-babi. Saudara, setan masuk babi. Roh Tuhan tidak pernah masuk babi. Ngerti nggak saudara? Setan bisa masuk patung. Tuhan tidak pernah bisa ada di patung. Meskipun patung Yesus, meskipun patung malaikat, patung apapun saya tidak sebut saudara karena saya tidak mau menyinggung. Tapi Anda ngerti patung, rumah, gedung. Tidak pernah Tuhan hadir di sana. Kalau setan hadir, bahkan setan masuk babi. Roh Tuhan tidak pernah ada di luar tubuh manusia. Tapi iblis itu ada di tubuh manusia dan tubuh hewan dan patung-patung dan semua benda materi apapun. Iblis masuk di sana. Asal dia diberikan ruang. Hati-hati saudaraku ya. Saudara dengar pelayan mimbar ya. Kamu bisa dikuasai setan waktu kamu melayani di mimbar dalam keadaan kotor. Tanpa Roh Kudus kamu bisa nyanyi nak. Tanpa Roh Kudus kamu bisa main musik nak. Tanpa Roh Kudus kamu bisa WL nak. Dan setan bisa membuat kamu indah, hebat. Tuhan undur daripadamu. Kecuali kamu bertobat. Makanya kalau waktu mau pelayanan, mau doa, minta ampun dulu. Roh Kudus jangan tinggalkan saya. Bersihkan hatiku. Roh Kudus jangan tinggalkan aku.
Roh Kudus masuk, saudara. Saudara dengar, antikris berasal dari kita, dengar. Kalau selama ini kita mikir antikris itu dari orang lain, saudara. Tidak. Iblis pakai teman sebelahmu itu jadi antikris. Bisa, karena apa? Dia kotor. Makanya hati-hati. Orang yang tidak bisa dipercaya harta orang lain, Roh Kudus tidak ada di dalam dia. Saudara, kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam kita, kita masih hidup kok. Anda masih bekerja, Anda masih bisa berkarir, Anda masih senang-senang, tapi Anda sudah dimiliki setan. Anda bisa mengerti sekarang? Roh Kudus tidak pernah tinggal di dalam penipu. Tidak ada. Makanya orang yang tidak bisa dipercaya harta orang lain. Anda masih suka pinjam sana, pinjam sini, nggak dibayar. Alasan A sampai Z. Saudara, Roh Kudus pergi dari saudara. Maka itu jagalah hati saudara dengan segala kewaspadaan. Takut nggak saudara kalau Roh Kudus pergi? Saudara dengar, Roh Kudus meninggalkan saudara ketika Anda dengki, ketika Anda benci, ketika Anda iri hati, ketika Anda sombong. Pergi dia. Kamu merendahkan orang lain, kamu niatan jahat sama orang lain, pergi dia. Yang masuk siapa? Setan. Makanya jangan heran ada orang Kristen yang membunuh temannya. Ada pendeta yang pukul istrinya. Ada pendeta yang membunuh jemaatnya. Loh, ada saudara pendeta bunuh jemaat? Ada. Saya mau tanya, pendeta itu punya Roh Kudus enggak? Dia dikuasai siapa? Dikuasai setan. Orang yang dikuasai setan tidak ada Roh Kudus. Makanya kegeraman. Saudara tahu geram? Geram itu, wah, saudara seperti serigala. Saudara mulai matanya merah, muka merah, keluar taring. Itu ada Roh Kudus. Loh, tapi dia pelayan loh Pak. Saudara, Saul itu ditinggal Roh Kudus, dia dikuasai roh jahat. Keputusan saudara hari ini mau dipakai Roh Kudus atau dipakai roh jahat. Sebab tubuhmu sudah lunas dibayar, dibeli Tuhan. Persembahkan tubuhmu untuk Tuhan. Jaga, nah, makanya tetaplah merapat, tetap doa pagi bersama saya, terjaga Roh Kudus kerasan. Jangan sampai saudara ditinggal Roh Kudus. Antikris itu setan. Setan akan pakai jemaat Tuhan. Jemaat dipakai, diaken dipakai, penatua dipakai. Sudah tahu mabuk-mabuk tidak boleh, tapi dia di pesta pernikahan mabuk-mabuk, minum minuman keras. Setan di sana. Roh Kudus ada? Tidak. Roh Kudus keluar. Makanya jaga hidupmu. Jaga saudara, Roh Kudus itu tidak selamanya tinggal di dalam engkau. Tidak. Orang berzina, orang menyeleweng, Roh Kudus tidak ada. Iri hati aja Roh Kudus nggak ada kok. Sampai kamu beres, sampai kamu bilang Roh Kudus, masuklah Roh Kudus. Anda ngerti sekarang? Jangan main-main saudara. Benci sama orang, kasar sama orang, memfitnah orang. Kemudian Anda nyanyi, gak ada Roh Kudus sebelum kau bertobat. Tiap hari mesti bertobat. God bless you all.